Selamat sore, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang pengembangan sumber daya manusia. Materi yang akan dibahas yaitu pelatihan dan pengembangan. Pertama, materi akan dijelaskan oleh Monica Indah, dan kedua akan dijelaskan oleh Yuliana Emilianda. Materi yang akan kami bahas yang pertama pelatihan dan pengembangan, yang kedua faktor-faktor yang mempengaruhi pelatihan dan pengembangan, yang ketiga proses pelatihan dan pengembangan, yang keempat metode pelatihan dan pengembangan, yang kelima sistem penyampaian pelatihan dan pengembangan, yang keenam orientasi, yang ketujuh bidang-bidang pelatihan khusus, yang kedelapan ukuran untuk mengevaluasi pelatihan dan pengembangan. Yang pertama, kami akan membahaskan tentang pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan adalah jantung dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kompetisi karyawan dan kinerja organisasi. Pelatihan memberikan para pembelajar pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan mereka saat ini. Sedangkan pengembangan melibatkan pembelajaran yang melampaui pekerjaan saat ini dan memiliki fokus lebih jangka panjang. Pengembangan mempersiapkan para karyawan untuk tetap sejalan dengan perubahan dan pertumbuhan organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelatihan dan pengembangan. Yang pertama, dukungan manajemen puncak. Yang kedua, komitmen para spesialis dan generalis. Yang ketiga, kemajuan teknologi. Yang keempat, kompleksitas organisasi. Yang kelima, gaya belajar. Selanjutnya akan dibahas proses pelatihan dan pengembangan, lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Yang pertama, tentukan kebutuhan yang spesifik. Yang kedua, tetapkan tujuan yang spesifik. Yang ketiga, pilih metode dan sistem penyampaian. Yang keempat, implementasi program. Yang kelima, evaluasi program. Selanjutnya akan dibahas metode-metode pelatihan dan pengembangan. Yang pertama, arahan instruktur. Yang kedua, studi kasus. Yang ketiga, pemodelan perilaku. Yang keempat, permainan peran. Yang kelima, permainan bisnis. Yang keenam, in-basket training. Yang ketujuh, on-the-job training. Yang kedelapan, rotasi pekerjaan. Yang kesembilan, magang. Yang kesepuluh, pelatihan pemula. Materi selanjutnya adalah sistem penyampaian pelatihan dan pengembangan. Yang pertama, universitas perusahaan, sebuah sistem penyampaian pelatihan dan pengembangan yang diberikan di bawah payung organisasi. Yang kedua, akademi dan universitas. Selama beberapa dekade, akademi dan universitas telah menjadi sistem penyampaian untuk melatih para karyawan profesional, teknis, dan manajemen. Banyak akademi dan universitas negeri dan swasta mengambil pendekatan pelatihan dan pendidikan yang hampir sama dengan yang dilakukan universitas perusahaan. Yang ketiga, community college. Community college adalah lembaga pendidikan tinggi yang didanai secara publik serta memberikan program-program pelatihan vokasional dan gelar associated. Beberapa pemberi pekerja telah menyadari bahwa community college bisa memberikan jenis-jenis pelatihan tertentu secara lebih baik dan lebih efektif biaya dibandingkan yang bisa mereka lakukan. Yang keempat, pendidikan tinggi online. Pendidikan tinggi online didefinisikan sebagai peluang-peluang pendidikan termasuk program gelar dan pelatih yang disampaikan lewat internet, baik secara penuh ataupun sebagian. Yang kelima, video conferencing. Sejumlah besar pelatihan dan pengembangan diselenggarakan menggunakan teknologi ini, menawarkan harapan akan meningkatnya jumlah trainee dan pada saat yang sama menghemat uang perusahaan. Perusahaan-perusahaan global khususnya akan mendapatkan manfaat dari teknologi ini. Yang keenam, vestibular system. Vestibular system adalah sistem penyampaian pelatihan dan pengembangan yang mengambil tempat jauh dari
area produksi mengenai peralatan yang sangat menyerupai peralatan yang benar-benar digunakan dalam pekerjaan. Yang ketujuh, media video. Penggunaan media video seperti DVD, videotape, dan klip film terus menjadi sistem penyampaian, pelatihan, dan pengembangan yang populer. Media tersebut menarik sekali bagi perusahaan-perusahaan kecil yang tidak mampu mengupayakan metode-metode pelatihan yang lebih mahal. Yang kedelapan, e-learning. E-learning adalah sistem penyampaian pelatihan dan pengembangan untuk instruksi online. Sistem ini mengambil manfaat dari kecepatan, memori, dan kemampuan manipulasi data dari komputer untuk fleksibilitas yang lebih besar dalam instruksi. Yang kesembilan, simulator adalah sistem penyampaian pelatihan dan pengembangan yang terdiri atas program-program yang mereplikasi tuntutan-tuntutan pekerjaan yang sebenarnya. Selanjutnya, saya Yuliana Emilianda akan menjelaskan tentang pengembangan manajemen. Pengembangan manajemen terdiri atas seluruh pengalaman pelatihan yang diberikan oleh organisasi yang menghasilkan peningkatan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan dalam posisi-posisi manajerial saat ini dan di masa yang akan datang. Pengembangan manajemen dibagi menjadi 3. Yang pertama, mentoring dan coaching. Mentoring adalah pendekatan untuk memberi nasihat, membimbing, dan membina untuk menciptakan hubungan praktis guna mendorong pertumbuhan dan pengembangan karir individu, pribadi, dan profesional. Mentoring berfokus pada keterampilan untuk mengembangkan para bawahan agar bekerja dengan profesi tertinggi mereka sehingga mengarah pada kemajuan karir. Yang kedua adalah mentoring terbalik. Adalah proses di mana para karyawan yang lebih tua belajar dari karyawan yang lebih muda. Ada orang dalam organisasi yang mendekat pensiun namun tidak ingin pensiun serta memiliki pengetahuan yang luas dan tidak boleh disia-siakan. Ada orang muda yang mengetahui hal yang tidak diketahui orang lain dan bermanfaat untuk memperluas wawasan mereka. Ini adalah coaching, sering dianggap sebagai tanggung jawab atasan langsung yang memberikan bantuan hampir seperti mentor. Coach memiliki pengalaman yang lebih lama atau keahlian lebih tinggi dari bawahan dan berperan memberikan nasihat-nasihat bijaksana. Coaching telah menjadi cara yang unggul untuk mengembangkan para manajer yang eksekutif. Orientasi adalah upaya pelatihan pengembangan awal bagi para karyawan baru, memberi mereka informasi mengenai perusahaan pekerjaan dan berkelompok. Tanggung jawab dan penjadwalan orientasi. Meskipun orientasi seringkali merupakan tanggung jawab bersama dari staf pelatihan dan superior ini, para rekan kerja seringkali berperan sebagai agen informasi yang baik. Ada beberapa alasan untuk menggunakan para rekan kerja dalam menjalankan fungsi tersebut. Untuk satu hal ini, mereka bisa diakses oleh para pendatang baru, seringkali melebihi akses atasan orientasi, bisa memenuhi hari pertama seorang karyawan baru pada pekerjaannya. Bidang-bidang pelatihan khusus. Yang pertama, keberagaman. Yang kedua, manajemen kemarahan. Yang ketiga, remedial. Yang keempat, pemberdayaan. Yang kelima, kerja tim. Yang keenam, penyelesaian konflik. Yang ketujuh, layanan pelanggan. Yang kedelapan, telco komuter. Yang kesembilan, etika. Yang ke-10, English as Second. Mengimplementasikan program pelatihan dan pengembangan. Program pelatihan dirumuskan secara sempurna akan gagal jika manajemen tidak mampu meyakinkan para peserta akan manfaat-manfaatnya. Para peserta harus yakin bahwa program tersebut memiliki nilai dan akan membantu mereka mencapai tujuan-tujuan pribadi dan profesional mereka. Ukuran-ukuran untuk mengevaluasi pelatihan dan pengembangan. Yang pertama yaitu opini peserta. Mengevaluasi program pelatihan dan pengembangan dengan menanyakan opini para peserta merupakan pendekatan yang memberikan respon dan saran untuk perbaikan, terutama tingkat kepuasan dan pelanggan. Yang kedua, tingkat pembelajaran. Beberapa organisasi melaksanakan tes-tes untuk menentukan apa yang telah dipelajari para peserta dalam program pelatihan dan pengembangan.
Yang ketiga yaitu perubahan perilaku. Tes-tes bisa secara akurat menunjukkan apa yang telah dipelajari para trainer, namun memberikan sedikit petunjuk mengenai kemampuan pelatihan dalam mengarahkan para peserta untuk mengubah perilaku mereka. Yang keempat yaitu pencapaian tujuan pelatihan dan pengembangan. Pendekatan ini untuk mengevaluasi program-program pelatihan dan pengembangan melibatkan penentuan sampai di mana program-program tersebut telah mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan dan secara nyata berdampak pada kinerja. Yang kelima adalah backstream marketing, adalah proses monitor dan mengukur proses-proses internal suatu perusahaan seperti operasi dan kemudian membandingkan data tersebut dengan informasi dan perusahaan-perusahaan yang unggul dalam bidang tersebut. Pengembangan manajemen dibagi menjadi 3. Yang pertama, mentoring dan coaching. Mentoring adalah pendekatan untuk memberi nasihat, membimbing, dan membina untuk menciptakan hubungan praktis guna mendorong pertumbuhan dan pengembangan karir individu, pribadi, dan profesional. Mentoring berfokus pada keterampilan untuk mengembangkan para bawahan agar bekerja dengan profesi tertinggi mereka sehingga mengarah pada kemajuan karir. Yang kedua adalah mentoring terbalik, adalah proses di mana para karyawan yang lebih tua belajar dari karyawan yang lebih muda. Ada orang dalam organisasi yang mendekat pensiun namun tidak ingin pensiun serta memiliki pengetahuan yang luas dan tidak boleh disia-siakan. Ada orang muda yang mengetahui hal yang tidak diketahui orang lain dan bermanfaat untuk memperluas wawasan mereka. Yang ketiga adalah coaching, sering dianggap sebagai tanggung jawab atasan langsung yang memberikan bantuan hampir seperti mentor. Coach memiliki pengalaman yang lebih lama atau keahlian lebih tinggi dari bawahan dan berperan memberikan nasihat-nasihat bijaksana. Coaching telah menjadi cara yang unggul untuk mengembangkan para manajer yang eksekutif. Orientasi adalah upaya pelatihan pengembangan awal bagi para karyawan baru, memberi mereka informasi mengenai perusahaan, pekerjaan, dan berkelompok. Kegunaan dari orientasi yaitu situasi kerja, kebijakan dan aturan perusahaan, kompensasi budaya perusahaan, keanggotaan tim, dan pengembangan karyawan serta sosialisasi. Tanggung jawab dan penjadwalan orientasi. Meskipun orientasi seringkali merupakan tanggung jawab bersama dari staf pelatihan dan supervisor ini, para rekan kerja seringkali berperan sebagai agen informasi yang baik. Ada beberapa alasan untuk menggunakan para rekan kerja dalam menjalankan fungsi tersebut.
Untuk satu hal ini, mereka bisa diakses oleh para pendatang baru seringkali melebihi akses atasan orientasi bisa memenuhi hari pertama seorang karyawan baru pada pekerjaannya. Bidang-bidang pelatihan khusus. Yang pertama, keberagaman. Yang kedua, manajemen kemarahan. Yang ketiga, remedial. Yang keempat, pemberdayaan. Yang kelima, kerja tim. Yang keenam, penyelesaian konflik. Yang ketujuh, layanan pelanggan. Yang kedelapan, telco komuter. Yang kesembilan, etika. Yang ke-10, English as Second. Mengimplementasikan program pelatihan dan pengembangan. Program pelatihan dirumuskan secara sempurna akan gagal jika manajemen tidak mampu meyakinkan para peserta akan manfaat-manfaatnya. Para peserta harus yakin bahwa program tersebut memiliki nilai dan akan membantu mereka mencapai tujuan-tujuan pribadi dan profesional mereka. Ukuran-ukuran untuk mengevaluasi pelatihan dan pengembangan. Yang pertama yaitu opini peserta. Mengevaluasi program pelatihan dan pengembangan dengan menanyakan opini para peserta merupakan pendekatan yang memberikan respon dan saran untuk perbaikan, terutama tingkat kepuasan dan pelanggan. Yang kedua, tingkat pembelajaran. Beberapa organisasi melaksanakan tes-tes untuk menentukan apa yang telah dipelajari para peserta dalam program pelatihan dan pengembangan. Yang ketiga yaitu perubahan perilaku. Tes-tes bisa secara akurat menunjukkan apa yang telah dipelajari para trainer, namun memberikan sedikit petunjuk mengenai kemampuan pelatihan dalam mengarahkan para peserta untuk mengubah perilaku mereka. Yang keempat yaitu pencapaian tujuan pelatihan dan pengembangan. Pendekatan ini untuk mengevaluasi program-program pelatihan dan pengembangan melibatkan penentuan sampai di mana program-program tersebut telah mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan dan secara nyata berdampak pada kinerja. Yang kelima adalah backend marketing, adalah proses monitor dan mengukur proses-proses internal suatu perusahaan seperti operasi dan kemudian membandingkan data tersebut dengan informasi dan perusahaan-perusahaan yang unggul dalam bidang tersebut.